Seorang wanita tua datang membawa selembar foto hasil ronsen kaki suaminya yang patah tulang. Beberapa hari sebelumnya, suaminya terjatuh dari bangku ketika sambil berjinjit berusaha mengambil sesuatu di atas lemari sehingga tulang kaki kanannya patah. Apa Sinse bisa mengobati kaki suami saya yang patah itu? Tanya wanita tersebut dengan cemas ketika laki-laki setengah baya di hadapannya memperhatikan foto hasil ronsen tadi. Maaf Bu, patah tulang kaki suami ibu sudah keluar dari jaringan sehingga tidak mampu saya menyambungnya lagi. Sebaiknya ibu mengobatinya pada dokter bedah tulang, kata laki-laki yang dipanggil Sinse itu terus terang sambil menyerahkan kembali foto ronsen tersebut. Demikian sekelumit pembicaraan antara Sinse Lo Xiuqiu dengan seorang pasien di tempat prakteknya di Jalan Tanjung Duren, Jakarta, suatu siang. Sinse dengan rambut yang sudah bercampur warna putih ini berusaha meyakinkan wanita itu bahwa bukan dirinya tidak mau menolong, tetapi memang kondisi patah tulang sang suami sudah di luar kemampuannya. Saya tidak mau memberikan pengharapan yang semu kepada pasien atau keluarganya. Kalau saya tidak mampu, saya terus terang katakan tidak mampu. Tetapi sebaliknya, sekali saya terima karena saya mampu, saya jamin bisa sembuh, kata Lo Xiuqiu. Kalau saya coba-coba mengobati, padahal saya tahu itu di luar kemampuan saya, sehingga akhirnya pasien tidak sembuh, itu berarti saya menjatuhkan nama saya sendiri dan nama ayah saya. Saya tidak mau hal ini sampai terjadi, kata Sinse Lo Xiuqiu dengan tegas. Sang ayah yang bernama Lo Banteng 1886-1958 mempunyai nama besar di dunia Kangkau atau dunia persilatan di daratan Tiongkok dan Indonesia. Lo Banteng dikenal selain sebagai Sinse yang pandai mengobati patah tulang dan luka dalam akibat pukulan, juga dikenal sebagai ahli dalam ilmu bela diri kungfu yang zaman dahulu disebut Kundao. Datang dari daratan Tiongkok atas undangan seorang temannya di kota Semarang, Jawa Tengah, sang ayah sempat tinggal beberapa tahun di kota ini sebelum kemudian menetap di Jakarta. Saya menerima ilmu pengobatan bukan langsung dari ayah, karena ayah waktu itu sudah tua dan menyerahkan kepada kakak saya, Lo Xiaokok, untuk mendidik adik-adiknya, termasuk diri saya, ungkap Sinse Lo Xiuqiu. Lo Xiuqiu lahir di Jakarta 3 Oktober 1949, merupakan anak ke-9 dari 11 anak
pasangan suami istri Lo Banteng dan Go Binyo. Sedangkan sang kakak Lo Seok-gok lahir tahun 1930, merupakan anak kedua yang dipercaya oleh sang ayah untuk mendidik adik-adiknya dalam ilmu pengobatan dan ilmu kungfu. Dalam bidang pengobatan ini, selain berasal dari keahlian sang ayah yang diperolehnya lewat pengajaran sang kakak, Shinsei Lo Xiaoqiu juga berupaya mengembangkan pengetahuannya lewat mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan ilmu pengobatan tradisional Tiongkok dalam bahasa Mandarin. Bagaikan tumbuh ketemu tutup, begitulah Lo Xiaoqiu yang mempunyai minat besar dalam bidang pengobatan bertemu dengan gadis lulusan sekolah asisten apoteker atau SAA bernama Shirley yang kemudian menjadi istrinya. Dalam ramu-meramu obat-obatan dengan perbandingan yang setepat-tepatnya sesuai ukuran, istri saya lebih terampil daripada saya, katanya. Pernikahan mereka membuahkan 2 orang anak. Dia 31 tahun dan Andre 29 tahun. Anak yang laki-laki, Andre, sedikit-sedikit mau juga mempelajari ilmu pengobatan dan ilmu kungfu. Sedangkan yang perempuan, Lia, sama sekali tidak berminat mempelajarinya, ujar Lo Xiaoqiu. Shinsei Lo Banteng mulai membuka toko obat sekaligus praktek sebagai Shinsei di Jakarta pada tahun 1938 di kawasan Kongsi Besar. Tahun 1942, toko obat ini pindah ke Jelakeng, sekarang Jalan Perniagaan Barat, sampai tahun 1997. Menurut penuturan Lo Xiaoqiu, dari 11 kakak beradik, hanya 3 orang saja yang melanjutkan usaha ayahnya, Lo Banteng, dalam membuka praktek pengobatan sebagai Shinsei, yaitu Lo Seok-gok, anak kedua, Lo Xiaochun, anak ke-6, dan Lo Xiaoqiu, anak ke-9. Setelah Shinsei Lo Banteng meninggal dunia pada tahun 1958, 3 serangkai inilah yang meneruskan usaha toko obat tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, toko obat ini berkembang menjadi 3. 1 dikelola oleh almarhum Shinsei Lo Seok-gok yang sekarang diteruskan oleh anaknya, sedangkan 2 lainnya masing-masing dikelola oleh Shinsei Lo Xiaochun dan Shinsei Lo Xiaoqiu. Shinsei Lo Xiaoqiu menganjurkan, kalau terpukul atau jatuh terkilir, sebaiknya jangan coba-coba diurut sendiri karena otot-otot dan tulang bersangkutan bisa lebih parah cederanya.
Sebaiknya diperiksakan pada orang yang memang ahli di bidang bersangkutan. Misalnya pada shinsei ahli patah tulang, bukan pada shinsei asal shinsei. Atau kepada dokter bedah tulang, bukan pada dokter sembarangan. Kalau tulang yang patah keluar dari jaringan atau menembus jaringan, itu di luar kemampuan saya untuk mengobatinya. Pasiennya saya anjurkan untuk berobat pada dokter bedah tulang, katanya. Untuk mengobati patah tulang, dia tidak menggunakan gips, melainkan bambu dan ramuan-ramuan tradisional dari akar-akaran dan daun-daunan obat, ditambah madu. Saya tidak menggunakan bahan kimia dalam obat-obat ramuan saya, tandasnya. Soal obat, kita tidak boleh menipu. Kalau bahannya dari kualitas rendah, khasiat obat yang dihasilkan tentunya berkurang dengan akibat merugikan pasien. Kalau pasien dirugikan, yang rugi bukan pasien itu saja, tetapi juga diri kita karena tidak dipercayai lagi, tambahnya. Shinsei Loshioju juga membuat sejumlah obat paten untuk keperluan pengobatan tertentu. Antara lain, Guajiatkun Tiongtiat Tat Chiu atau arak gosok untuk mengobati rasa pegalinu, terkilir, encok, bengkak karena jatuh atau terpukul, dan luka dalam atau memar. Patpu Un Tong Heng Kongsan, obat berbentuk serbuk untuk mengobati luka dalam, serta Tiat Tahong Siangko, koyok untuk luka dalam. Obat buatannya ini bisa dijumpai di toko-toko obat Tionghoa di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Manado. Juga beredar di luar negeri, antara lain Jerman dan Amerika Serikat, dibawa oleh orang-orang Indonesia atau wisatawan asing sebagai oleh-oleh. Sebagaimana profesi lainnya, profesi sebagai shinsei yang dijalani oleh Loshioju di dalam menghidupi keluarganya ini juga tidak lepas dari suka dan duka. Sukanya antara lain berhasil menyembuhkan pasiennya. Sedangkan dukanya antara lain pasien mengutang karena tidak cukup membawa uang, tetapi kemudian tidak datang-datang lagi untuk membayar. Pernah juga datang seorang laki-laki yang sedang mabuk dan mau mengaco tempat prakteknya. Tetapi semuanya itu berhasil dia atasi dengan kesabaran sambil tetap bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada dirinya sekeluarga. Saya merasa sangat bersyukur kepada Tuhan karena dengan kepandaian sebagai shinsei, saya bisa menghidupi anak istri, bahkan bisa menyekolahkan anak-anak sampai ke luar negeri.
Ujar Shinsei Loshioju. Kita harus mensyukuri apa yang kita peroleh. Hidup cukup atau tidak cukup, itu tergantung pada diri kita bagaimana mengatur pengeluaran dengan pendapatan yang diperoleh. Tambahnya, yang mengaku pernah mengalami sehari tidak ada pasien sama sekali. Kisah Shinsei Loshioju dimuat di harian Kompas 13 Januari tahun 2003 dengan judul Tidak Asal Menerima Pasien. Tulisan SN Wargaji.